Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Anissa dari tingkat 2A Keperawatan dengan NIM 1420121001 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Nursing Entrepreneur, yaitu Ibu Ana Samiatumila, SKM, MMKes, yang telah memberikan tugas pembuatan proposal perusahaan kesehatan. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang saya ambil, yaitu berjudul Klinik Fisioterapi Kecantikan. Maksud dan tujuan saya mendirikan klinik ini agar dapat membantu masyarakat yang ingin wajah dan tubuhnya sehat. Selanjutnya ada latar belakang. Setiap orang menginginkan kulit yang sehat, khususnya wanita yang menginginkan kecantikan dan kesempurnaan. Gaya hidup kaum wanita pada saat ini menuntut untuk lebih memperhatikan penampilan. Tampil anggun dan menawan adalah harapan bagi setiap wanita. Untuk itu, perawatan kulit sangat penting bagi setiap orang. Terlebih lagi untuk mengatasi berbagai keluhan yang menyebabkan masalah pada kulit yang dapat mengurangi kecantikan. Maka dari itu, setiap orang membutuhkan perawatan yang tepat. Nah, di sini ada visi dan misi. Visinya untuk yaitu menyediakan tempat pelayanan perawatan kecantikan yang nyaman, berkualitas, dan terjangkau dari sisi harga. Dan misinya ada 3 poin, yaitu menggabungkan perawatan tradisional dengan modern, bekerja untuk melayani kebutuhan pasien kami, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, internal dan eksternal. Hasil yang diharapkan yaitu pendirian klinik fisioterapi kecantikan dapat terrealisasi dengan sesegera mungkin. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada klien atau pasien dengan fasilitas pengobatan fisioterapi kecantikan yang lengkap. Yang ketiga, memberikan pemahaman kepada masyarakat, terkhusus wanita, pentingnya menjaga kesehatan kulit. Tujuan dan sasaran pelayanannya, untuk tujuan yaitu menyediakan pengobatan fisioterapi yang berkaitan dengan masalah-masalah kulit dan kecantikan, serta sebagai sarana penyuluhan kepada masyarakat, khususnya pada pasien klinik, mengenai pentingnya merawat dan menjaga kesehatan kulit. Kemudian ada sasaran pelayanan, yaitu sasarannya wanita yang berusia 30 tahun ke atas. Namun, apabila ada yang berusia 20 tahun ke atas, boleh, karena wanita memiliki jenis kulit yang berbeda-beda sehingga memerlukan perawatan yang berbeda pula. Ruang lingkup pelayanan, yaitu ada beberapa teknik ya. Yang pertama itu ada teknik laser, yaitu perawatan medis yang menggunakan cahaya terfokus. Manfaatnya yaitu mengatasi kerutan dan garis yang bermunculan pada area wajah, mengencangkan kulit dan leher, menghilangkan flek, serta untuk peremajaan kulit. Kemudian memutihkan kulit wajah dan tubuh, menghilangkan bekas luka, bekas jerawat, tahi lalat, dan spider veins, menghilangkan tato, menghilangkan bulu-bulu atau hair removal yang tumbuh pada bagian ketiak, kaki tangan, wajah, dan organ intim. Melangsingkan tubuh dan menyamarkan stretch mark atau selulit. Yang kedua, ada massage wajah atau pijat wajah, yaitu perawatan yang mendorong aliran darah dan drainase limfatik serta memperbaiki penampilan kulit secara keseluruhan. Manfaatnya yaitu merelaksasikan otot-otot wajah dan mengurangi stres, dapat meremajakan kulit, membersihkan kotoran di wajah yang tidak hilang hanya dengan dicuci, melancarkan peredaran darah. Untuk kulit berminyak, massage dapat mengeluarkan sebum yang menyumbat pori-pori sehingga menyebabkan kulit rentan terhadap kulit dan berjerawat. Selanjutnya, ada fototerapi atau terapi cahaya, yaitu sebuah prosedur perawatan untuk kulit yang melibatkan penggunaan sinar ultraviolet atau UV,
melalui lampu fluoresen, halogen, atau LED. Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh, mempercepat penyembuhan luka terbuka, penyembuhan penyakit kulit tertentu seperti karena jamur, luka lama atau dekubitus, hiperpigmentasi atau bekas luka terbakar, akne vulgaris, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada akupuntur wajah, yaitu pengobatan alternatif yang dilakukan dengan memasukkan jarum-jarum ke beberapa titik di kulit wajah. Manfaatnya yaitu mengatasi keriput, mencerahkan kulit, mengatasi kerontokan rambut, dan melangsingkan badan. Kemudian di sini ada analisis SWOT-nya, yaitu yang pertama strength dengan poin-poin. Yang pertama, hanya dilakukan oleh dokter dan tenaga medis yang selalu mengupdate ilmunya sehingga selalu up to date dengan perkembangan zaman. Yang kedua, terapis yang terampil dan terlatih secara eksklusif oleh para dokter. Kemudian yang selanjutnya hanya menyediakan produk yang berkualitas baik dan perawatannya disesuaikan dengan masalah kulit masing-masing pasien. Kemudian yang terakhir ada tempatnya yang nyaman. Kemudian ada weakness, yaitu kurangnya peralatan canggih. Selanjutnya ada opportunities, meningkatkan kesadaran wanita akan pentingnya perawatan kulit, kemajuan dalam teknik perawatan kulit. Kemudian selanjutnya ada threats, yaitu banyaknya produk skincare dan klinik kecantikan yang sudah ada di Indonesia. Kemudian ada banyaknya isu malpraktek atau penggunaan bahan obat yang berbahaya. Nah, di sini ada rencana pendirian kliniknya. Bisa dilihat data kliniknya dari mulai nama klinik, bidang usaha atau program usahanya, terus badan usaha, ada nomor bangunannya, tahun pendirian, alamat, Jalan Cidolog nomor 1, Kecamatan Pamerican, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Nomor teleponnya bisa dituliskan, alamat email, situs web, Facebook, dan Instagram. Kemudian di sini ada data pemilik, nama, jabatan, tempat, tanggal lahir, alamat rumahnya Dusun Sarabaya, RT 21 RW 8, Desa Bantarsari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Nomor telepon WA-nya tertera di sana ya. Emailnya juga. Pendidikan terakhir S1 keperawatan, pengalaman kerja 5 tahun. Kemudian di sini ada sertifikasi. Ada 2 poin, yaitu surat izin Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dan surat izin praktek perawat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Nah, kemudian di sini ada susunan anggota kliniknya, yaitu mulai dari direktur, sekretaris, penanggung jawab klinik, dokter, perawat, administrasi, security, dan cleaning service. Kemudian di sini ada kebutuhan sarana dan prasarana. Yang pertama bangunan, terdiri dari ruang lobi, ruang pemeriksaan meeting, ruang khusus pegawai, ruang peralatan, toilet, tempat parkir. Kemudian di sini ada peralatan, yaitu ada bed, meja, kursi, lemari barang, UV, laser, lemtoforesis, TV, tabloid atau majalah dan surat kabar, alat pemeriksaan, komputer, AC, rekamedik, wastafel, bantal, handuk, spray hordeng, cermin, CCTV, alarm pencuri, fire detector, dan kontak saran. Nah, kemudian di sini ada sistem dan mekanisme pengelolaan. Ada jadwal buka klinik hari Senin sampai Jumat, buka pukul 8 sampai 8 pagi sampai 9 malam ya. Hari Sabtu dari pukul 8 pagi sampai 4 sore. Pada hari Minggu dan tanggal merah tutup.
Kemudian di sini ada sistem pengelolaan keuangan. 25% untuk pemilik modal, 75% untuk pengelolaan klinik yang terdiri dari 5% untuk tabungan klinik, 10% untuk biaya tabungan klinik seperti listrik, tagihan air, dan lain-lain. 60% untuk penggajian. Sistem penggajian disesuaikan dengan posisi kerja masing-masing pegawai. Ini cuma secara kasarnya saja ya. Kemudian di sini ada estimasi modal awal, yaitu bisa dilihat di sini ada sewa tempat usaha, yaitu 2 tahun, biaya satuannya 40 juta. Renovasi tempat usaha, peralatan terapi, software komputer, plus maintenance, sarana dan prasarana lain-lain. Bisa dilihat saja ya, totalnya segini. Kemudian ini ada sumber daya manusia yang dibutuhkan, yaitu lulusan fisioterapi S1 profesi 3 orang, lulusan manajemen 2 orang, teknisi listrik 1 orang, klinis servis atau OB 2 orang, satpam 1 orang. Untuk karyawan secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu beauty camp, yaitu bertugas melakukan perawatan pada pasien, front officer, bertugas di bagian counter depan, kasir bertugas melayani semua pembayaran dari pasien dan bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran perusahaan, membuat laporan keuangan klinik. Beauty advisor bertugas menerima pasien yang baru datang, melayani pasien dalam pemberian informasi, memberi penjelasan pasca perawatan. Kemudian ada security, bertugas sebagai bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban di dalam perusahaan. Kemudian di sini ada strategi pemasaran. Yang pertama, produk. Kami memiliki beberapa macam treatment wajah yang berfungsi dari setiap perawatan disesuaikan dengan masalah yang dihadapi pasien. Jenis treatmentnya yaitu ada teknik laser, massage wajah atau pijat wajah, fototerapi atau terapi cahaya, yang satu lagi akupuntur wajah. Yang kedua, B, laser. Klinik akan berlokasikan di daerah Cidolog, Pamarican. Untuk fasilitas gedung klinik mempunyai 1 ruang tunggu yang dapat menampung 5 orang, dilengkapi dengan fasilitas AC dan TV. Selain itu, terdapat 2 ruang perawatan, yaitu 2 ruang menampung masing-masing 3 orang, dan 1 ruang dokter. Terdapat 1 toilet, 1 musola, 1 ruang gudang, dan ruang lain untuk makan dan dapur untuk karyawan. Kemudian di sini ada promosi. Kami akan melakukan berbagai promosi dari akar launching sampai klinik berjalan. Promosi yang akan dilakukan sebagai berikut, yaitu menyebarkan brosur ke daerah perumahan terdekat atau perguruan tinggi dan pusat perbelanjaan di sekitar lokasi klinik. Melakukan kegiatan mobile klinik ke instansi atau perkantoran, kelompok arisan, sekolah, dan lain-lain. Sebagai bentuk edukasi dan promosi, serta melakukan promosi berupa edutainment setiap 1 bulan sekali. Sebagai bentuk ucapan terima kasih atas loyalitas pasien berupa acara banjir hadiah dengan harapan acara tersebut berkesan di hati para pasien. Kemudian ada advertising, yaitu melakukan kegiatan talk show di radio FM yang banyak diminati masyarakat sekitar, yang berupa konsultasi dan edukasi serta memberikan gimmick sebagai hadiah dari pendengar radio tersebut yang mengikuti kuis dan menjawab pertanyaan talk show dengan benar. Kemudian ada promosi online, yaitu membuat website dengan selalu mengupdate informasi mulai dari promo yang terbaru serta event yang diadakan oleh klinik. Kemudian di sini ada alur pelayanan perawatannya. Yang pertama, untuk calon pasien,
yang ingin melakukan konsultasi maupun perawatan yang diharuskan mengisi data di kartu rekam medik. Yang kedua, setelah mengisi rekam medik, lalu pasien diantarkan oleh terapis ke ruang dokter untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Kemudian dengan berkonsultasi dengan dokter dapat diketahui perawatan apa yang cocok untuk pasien dan juga dijelaskan harga dari perawatan tersebut. Jika pasien cocok dengan tindakan dan harganya, maka akan dilanjutkan ke tahap perawatan di ruang perawatan. Pasien akan dilayani oleh terapis dan di bawah instruksi dokter. Setelah selesai, perawatan dokter memberikan resep produk yang harus dipakai yang disediakan di bagian kasir. Pasien dilayani terapi sampai ke meja kasir. Dan di akhir, pasien membayar sesuai perawatan yang dilakukan dan juga produk yang akan dipakai. Baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pengucapan dan pemaparan materinya, karena saya juga manusia ya, tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.